Halo, salam pencipta pahlawan utama. Selamat datang di channel Ibu Lupita Pemba. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tanda loncengnya. Halo, salam jumpa kembali bersama Ibu Lupita Pemba dari SMAK Suradikara ND. Salam sahabat biologi. Di video kali ini kita akan mempelajari tentang penyimpangan semu hukum Mendel. Masih ingatkah kalian kalau pada kondisi normal persilangan monohibrid akan menghasilkan rasio fenotip yaitu 3:1 atau 1:2:1 pada generasi F2-nya. Sedangkan persilangan dihibrid akan menghasilkan generasi F2 dengan rasio fenotip yaitu 9:3:3:1. Tahukah kalian bahwa kalau pada kenyataan tidak semua persilangan menghasilkan rasio atau perbandingan fenotip yang sesuai dengan hukum Mendel? Nah, pada beberapa kasus persilangan dihasilkan rasio fenotip yang menyimpang dari hukum Mendel tersebut. Hal ini disebabkan oleh beberapa gen dengan alel yang berbeda yang saling mempengaruhi pada saat pembentukan fenotip. Berikut mari kita saksikan video pengantar tentang penyakit bisu tuli yang merupakan salah satu contoh dari penyimpangan semu hukum Mendel. Mengenal desa bisu tuli di Benggala, Bali. Desa Benggala terkenal dengan desa bisu tuli yang terletak di Kecamatan Kubu Tabanan, Bali. Desa yang sudah mendunia ini memiliki warga yang menderita gangguan pendengaran dan bisu. Warga desa bisu tuli disebabkan oleh gen resesif endemik yang diperkirakan sudah ada sejak tahun 1960-an. Meskipun sebagian besar masyarakat desa ini normal, mereka terbiasa bicara dengan bahasa isyarat. Desa ini memiliki tarian khas bernama tarian Janger yang menambah daya pikat tersendiri, sekalipun mereka sebagian besar adalah penderita bisu tuli. Baiklah sahabat biologi, setelah menyaksikan tayangan video pengantar tadi, mari kita pelajari lebih dalam lagi tentang jenis-jenis penyimpangan semu hukum Mendel. Jenis penyimpangan pertama adalah atavisme. Atavisme adalah interaksi antar gen berbeda alel yang menghasilkan filial atau keturunan dengan fenotip yang berbeda dari induknya. Adapun contoh atavisme dapat ditemukan pada kasus jengger ayam seperti yang nampak pada bagan atau gambar di samping. Terdapat 4 jenis jengger ayam, yaitu sumpel atau walnut, gerigi atau rose, biji atau pea, dan bilah atau single. Bentuk jengger ayam dipengaruhi oleh 2 gen berbeda alel, yaitu gen R besar yang menentukan bentuk rose dan gen P besar yang menentukan bentuk pea. Ketika kedua gen ini terdapat secara bersamaan, yaitu R besar dan P besar, maka kedua gen akan berinteraksi dan akan muncul sifat genotip baru, yaitu bentuk walnut atau sumpel. Dan ketika kedua gen dominan tersebut tidak ada atau genotipnya R kecil, P kecil, maka akan muncul sifat yang lain lagi, yaitu bilah atau single. Selanjutnya, mari kita cermati contoh persilangan atavisme pada gambar atau bagan di samping. Pada persilangan atavisme akan terbentuk 4 jenis jengger ayam, yaitu walnut, rose, pea, dan single. Mari kita cermati persilangan parental 1, yaitu rose dengan pea, menghasilkan keturunan pertama atau F1 heterosigot
yaitu R besar R kecil P besar P kecil dengan fenotip walnut. Interaksi antara gen R besar dengan P besar menimbulkan karakter baru yang berbeda dengan karakter induknya. Nah, jika keturunan pertama atau F1 disilangkan sesamanya sebagai parental 2, yaitu R besar R kecil P besar P kecil fenotip walnut disilangkan sesamanya, maka akan menghasilkan F2 dengan rasio fenotip walnut 9, rose 3, PA 3, dan singel 1. Sekalipun rasio fenotip pada generasi kedua ternyata masih sama dengan hukum Mendel 2, yaitu persilangan dihibrid, namun yang berbeda di sini adalah munculnya dua fenotip baru, yaitu fenotip walnut dan rose yang karakternya tidak sama dengan induknya. Baiklah sahabat biologi, kita lanjutkan ke penyimpangan yang kedua, yaitu kriptomeri. Kriptomeri adalah peristiwa tersembunyinya suatu gen dominan jika tidak berpasangan dengan gen dominan dari alel lainnya. Jadi, jika gen dominan tersebut berdiri sendiri, maka sifatnya akan tersembunyi atau kriptos. Adapun contoh kasus kriptomeri terdapat pada persilangan bunga Linaria marocana. Nah, warna bunga Linaria marocana dipengaruhi oleh 4 gen, yaitu A besar, terbentuk pigmen antosianin, A kecil, tidak terbentuk pigmen antosianin, B besar, protoplasma basa, dan B kecil, protoplasma asam. Selanjutnya, mari kita cermati contoh persilangan kriptomeri. Contoh persilangan pada bunga Linaria marocana berwarna merah dengan bunga Linaria marocana berwarna putih. Maka, persilangan tersebut dapat dijelaskan seperti pada bagan di samping. Parental 1 adalah A besar B kecil berwarna merah dengan A kecil B besar berwarna putih, menghasilkan keturunan pertama atau F1, yaitu A besar A kecil B kecil berfenotip ungu. Dengan demikian, rasio fenotip F2 atau generasi 2 berbunga merah 3, berbunga ungu 9, dan berbunga putih 4 merupakan rasio yang berbeda dengan hukum Mendel. Fenotip pada bunga Linaria marocana ditentukan oleh antosianin. Antosianin adalah pigmen yang akan memicu pembentukan warna pada bunga. Artinya, tumbuhan Linaria yang memiliki gen A besar akan menghasilkan bunga yang berwarna, sedangkan yang tidak mempunyai gen A besar, maka warna bunganya akan albino atau putih. Selanjutnya, penyimpangan yang ketiga disebut polimeri. Polimeri adalah interaksi antar gen-gen yang berbeda alel yang memunculkan suatu fenotip dan bersifat kumulatif atau saling menambah. Contoh kasus polimeri adalah warna merah pada biji gandum yang ditentukan oleh 2 gen, yaitu M besar 1 dan M besar 2. Sehingga apabila kedua gen tersebut bertemu, maka ekspresi warna merahnya akan semakin kuat. Adapun rasio F2 atau generasi kedua yang dihasilkan dari persilangan polimeri, yaitu berubah menjadi 15:1. Tidak seperti hukum Mendel 2, yaitu 9:3:3:1. Mari kita cermati lebih lanjut tentang contoh persilangan polimeri pada tanaman gandum. Contoh persilangan polimeri dapat dijelaskan pada bagan persilangan di samping, yaitu antara gandum berbiji merah dengan gandum berbiji putih sebagai berikut. Parental 1 gandum berbiji merah bergenotip M besar 1, M besar 1, M besar 2, M besar 2 disilangkan dengan gandum putih bergenotip M kecil 1, M kecil 1, M kecil 2, M kecil 2 menghasilkan keturunan pertama atau filial 1,
M besar 1, M kecil 1, M besar 2, M kecil 2 yang berfenotip merah. Jika sesama F1 disilangkan, maka akan menjadi parental 2. Gandum merah disilangkan dengan gandum merah akan menghasilkan generasi kedua dengan rasio fenotip gandum merah 15 dan gandum putih 1. Tentu saja rasio ini sangat berbeda dengan rasio persilangan dihibrid dari hukum Mendel, yaitu 9 berbanding 3 berbanding 3 berbanding 1. Warna merah akan semakin kuat seiring dengan pertambahan jumlah gen M besar. Sahabat biologi, mari kita lanjutkan ke penyimpangan yang keempat, yaitu epistasis hipostasis. Epistasis hipostasis merupakan peristiwa ketika gen yang bersifat dominan akan menutupi pengaruh gen dominan lainnya yang bukan alelnya. Gen yang menutupi disebut epistasis, sedangkan gen yang ditutupi disebut hipostasis. Adapun contoh kasus epistasis dan hipostasis dapat ditemukan pada persilangan labu. Rasio fenotip F2 dari peristiwa epistasis hipostasis dominan adalah 12 berbanding 3 berbanding 1, yang tentu saja berbeda dengan rasio persilangan dihibrid hukum Mendel, yaitu 9 berbanding 3 berbanding 3 berbanding 1. Selanjutnya, mari kita cermati contoh persilangan epistasis hipostasis pada bagan di bawah ini. Contoh kasus epistasis dan hipostasis dapat ditemukan pada persilangan labu. Rasio fenotip F2 yang ditemukan pada persilangan pada tanaman labu adalah 12 labu putih, 3 labu kuning, dan 1 labu hijau. Mari kita perhatikan bagan di samping. Parental 1 adalah labu putih bergenotip P besar K kecil K kecil, disilangkan dengan labu kuning bergenotip P kecil K besar, menghasilkan F1 atau keturunan pertama, yaitu P besar P kecil K kecil 100% berfenotip labu putih. Diketahui bahwa gen P besar bersifat dominan terhadap gen P kecil dan gen K besar bersifat dominan terhadap gen K kecil. Gen P besar menyebabkan labu berwarna putih. Gen K besar menyebabkan labu berwarna kuning. Sementara gen resesif P kecil dan K kecil menyebabkan labu berwarna hijau. Pada F1, gen P besar dan K besar berada bersama dan keduanya bersifat dominan. Akan tetapi, sifat yang muncul pada F1 adalah putih. Hal ini menandakan kalau gen P besar bersifat epistasis atau menutupi terhadap gen K besar dan gen K besar bersifat hipostasis atau ditutupi oleh gen P besar. Selanjutnya parental 2, sesama F1 disilangkan, yaitu labu putih disilangkan dengan labu putih, keduanya bergenotip P besar P kecil K kecil, akan menghasilkan generasi kedua yang mempunyai rasio fenotip labu putih 12, labu kuning 3, dan labu hijau 1, yang tentu saja berbeda dengan rasio fenotip hukum Mendel, yaitu 9 berbanding 3 berbanding 1. Penyimpangan semu hukum Mendel yang kelima adalah komplementer. Komplementer adalah interaksi antara dua gen dominan berbeda alel yang saling melengkapi untuk memunculkan fenotip tertentu. Apabila salah satu gen tidak muncul, maka sifat yang dimaksud pun tidak akan muncul. Contoh gen komplementer dapat ditemukan pada kasus persilangan antara bunga Lathyrus odoratus yang terdiri dari gen C besar membentuk pigmen warna, C kecil tidak membentuk pigmen warna, P besar membentuk enzim pengaktif, P kecil tidak membentuk enzim pengaktif.
Untuk lebih jelasnya, mari kita lanjutkan dengan melihat contoh persilangan komplementer. Contoh gen komplementer dapat ditemukan pada kasus persilangan antara bunga Lathyrus odoratus. Parental 1 C besar P kecil berfenotip putih disilangkan dengan C kecil P besar berfenotip putih. Keturunan pertama atau F1-nya adalah C besar P besar P kecil berfenotip ungu. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya, maka parental 2 yaitu C besar P besar P kecil berfenotip ungu disilangkan dengan sesamanya C besar P besar P kecil berfenotip ungu akan menghasilkan generasi kedua dengan rasio fenotip ungu berbanding putih yaitu 9:7 yang tentu saja berbeda dengan rasio fenotip hukum Mendel yaitu 9:3:3:1. Nah, berdasarkan tabel di atas diperoleh F2-nya itu adalah bunga berwarna ungu dengan pigmen warna dan enzim pengaktif atau bergenotip C besar dan P besar. Bunga berwarna putih dengan pigmen warna dan tanpa enzim pengaktif bergenotip C besar dengan P kecil. Bunga berwarna putih tanpa pigmen berwarna dan ada enzim pengaktif C kecil P besar, dan bunga berwarna putih tanpa pigmen berwarna dan enzim pengaktif yaitu C kecil P kecil dengan enzim pengaktifnya. Baiklah sahabat biologi, bagian yang paling menarik dari persilangan komplementer yang terjadi pada manusia dapat ditemukan pada kasus persilangan penyakit bisu tuli seperti yang tampak pada bagan di samping. Bila gen dominan D besar dan E besar terdapat bersama-sama dalam genotip seseorang, maka orang itu dapat mendengar dan berbicara normal. Yang kedua, bila dalam genotip orang tersebut hanya terdapat gen D besar atau E besar saja, atau sama sekali tidak terdapat gen dominan, maka orang tersebut akan dilahirkan dalam keadaan bisu tuli, seperti yang dialami oleh warga desa Benggala yang ada dalam tayangan video pengantar tadi. Mari kita cermati bagan persilangannya. Parental D besar E kecil berfenotip bisu tuli kawin dengan D kecil E besar berfenotip bisu tuli akan menghasilkan keturunan pertama atau F1 D besar D kecil E besar E kecil yang berfenotip normal. Jika sesama F1 disilangkan, yaitu bergenotip D besar D kecil E besar E kecil normal, kawin lagi dengan D besar D kecil E besar E kecil berfenotip normal, maka akan menghasilkan F2 atau generasi kedua dengan rasio fenotip normal berbanding bisu tuli yaitu 9:7. Tentu saja ini berbeda dengan rasio persilangan dihibrid hukum Mendel yaitu 9:3:3:1. Baiklah sahabat biologi, terima kasih sudah menyaksikan tayangan video pembelajaran tentang penyimpangan semu hukum Mendel. Sampai jumpa di video selanjutnya.